sapan bina dunia kunayo kali sapan ya Allah. Yang cadah lahir kafir tanda yang warna hitam. Cadah lahir Islam tanda yang warna putih. Pakai tanya umi, wahai saudara sekalian yang seiman dan seagama. Pakai tanya uronyo diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Pakai tanya lahir daripada rahim orang-orang beriman. Pakai anak tanya lahir daripada keluarga yang beriman. Putra ibadat yang dia persembahkan di hadapan Allah. Sesungguhnya Allahnya hanya jawaban kasih sayang kepada kita. Bayangkan tanda tanya lahir dalam kalangan orang kafir. Keturunan yang kafir tidak menjadi umat Nabi Muhammad. Apa yang dia dapatkan di hari akhirat nanti? Sesungguhnya penyesalan terus menyesal dan akan mendapatkan siksaan. Na'udzubillah subhanahu. Bahkan dipilih oleh Allah tanya kafir. Menanti anak-anak tanya yang lahir orangnya. Semuanya Allah mempersiapkan tanya untuk menjadi ahli-ahli syurga. Mandum-mandum dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Laqad kharajtukum min batni ummikum wa qalbukum tahir, kata Allah. Lalu lahirkan gada daripada kandungan ibu engkau, di mana kalian itu dalam keadaan suci dan bersih. Hati kalian itu bercahaya-cahaya. Tetapi akhirnya pakana anak-anak tanya umurnya menjadi pemabuk. Ini pakana anak-anak tanya umurnya yang batat, yang hanya pendidikan agama, yang dimain game haram, yang dilakukan maksiat, mereka mabuk, pakana pemabuk, pengkhianat, pencuri. Padahal anak mudanya adalah zaman suci dan bersih. Saya yang hancurkan kehidupan mereka. Siapa yang membawa mereka kepada arah keburukan? Sedangkan Allah sudah berkata melahirkan mereka dalam keadaan suci dan bersih. Makanya Rasulullah menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Mandu-mandu manusianya lahir dalam keadaan suci dan bersih. Illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani. Karena orang tualah yang membawa mereka sebagai orang-orang Yahudi. Gara-gara urunsi yang membawa mereka sebagai orang-orang Nasrani. Gara-gara urunsi yang mengarahkan mereka terhadap orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tanya kadang-kadang hanya sadar. Seandainya anak-anaknya lahir daripada orang-orang yang baik, lahir daripada orang-orang yang mendidik dengan yang baik, sungguh anak-anaknya menjadi anak-anak yang selamat di hari akhirat. Tapi gara-gara lahir Bang Dayo yang tak sia-siakan kehidupan mereka, yang tak biarkan mereka dalam keadaan jahil, yang hanya diambil mereka dalam tempat-tempat agama, maka akhirnya anak-anaknya yang suci dan bersih menjadi manusia-manusia yang jahat. Nyok kezaliman yang paling rayul dan sangat menyedihkan. Karena pakar anak-anaknya yang jatah mendapatkan surga, yang jatah mereka dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi ahli-ahli surga, akhirnya anak-anaknya menjadi manusia celaka dan durhaka. Selama-lamanya akan masuk dalam neraka jahanam gara-gara ada yang salah dalam membimbing dan mendidik mereka. Anak-anaknya hanya rumput nikmat selama-lamanya, siksaan sampai-sampai dalam neraka jahanam karena dia berbuat maksiat kepada Allah, karena dia tidak tahu ilmu agama, dengan gara-gara lahir daripada kitanya. Nyok kezaliman yang paling besar daripada seorang ibu, seorang orang tua terhadap anaknya. Makanya tanggung jawab yang paling besar yang wahai saudara-saudara sekalian. Betapa sedihnya kitanya uronyo. Padahal taruh darah pada lahirkan anak kitanya. Tarelakan kitanya urung cinta berkorban dan minta harta uro-uro malam ke anak dan keturunan kitanya. Tapi hana sadar kitanya pada hatinya kami anak dan keturunan kitanya kepada tempat-tempat yang celaka gara-gara tak biarkan pendidikan agama. Saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka golonglah kitanya uronyo. Golong selamat kitanya uronyo. Anu kitanya uronyo. Keturunan kitanya uronyo. Tak biarkan dalam keadaan jahil dan hanya pernah kitanya berikan nilai-nilai agama kepada mereka. Saudara sekalian yang seiman dan yang seagama,
Uronyo lah berkorban untuk anak dan keturunan-keturunan daya. Jadikanlah gedanya uronyo menyerot hana mungkin le untuk menjadi orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Hana mungkin le tapi keturunan-keturunan gedanya uronyo beta biarkan dengan begitu saja. Beta sia-siakan anak-anak gedanya uronyo. Beta celakakan anak gedanya. Beta zalimi anak-anak dan keturunan kita. Jangan kita hancurkan kehidupan mereka. Beta siksa anak turun akhirat tengok. Mengenai hebat tengok. Pusit uronyo berkorban untuk mereka. Apapun yang udahnya mampu uronyo. Biar bagaimanapun uronyo. Jadikanlah mereka sebagai ahli-ahli ilmu. Ya me anak udahnya uronyo maaf nama. Cukup le pesantren. Oh hana harta hana peng udahnya. Nah tempat-tempat yang hana letak butuh biaya di dalam udahnya memberikan ilmu-ilmu agama kepada mereka. Beta sia-siakan wahai saudara sekalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kami pilih kita sebagai orang-orang yang beriman, maka akan persiapkan tanya untuk menjadi ahli-ahli surga. Nyoki yang perle gedanya. Maka sabi-sabi tanya yang hana mungkin mendagang, baik dua-dua berobat jalan. Tanya yang mungkin untuk mendagang uronyo, tanya yang karena ilmu uronyo, maka jadikanlah diri gedanya terus menerus untuk menjadi ahli-ahli ilmu. Mulai kon gedanya udah di dunia sampai akhir daripada kehidupan gedanya. Nyo yang perlu dicatat bahwa hana mungkin manusia bahagia, hana mungkin manusia sukses, hana mungkin manusia selamat di akhirat. Monya seandainya dia selalu terhalang, dia selalu punya alasan. Asai katruh wate pengajian, asai katruh wate untuk pendidikan agama, sabe-sabe na alasan berbagai macam alasan. Nyo tanda-tanda manusia celaka. Illam yarhamillah, seandainya Allah hana kasih sayang kepada kita, na'udzubillah, menyonyo yang terjadi terhadap diri kita, menyonyo yang terjadi terhadap anak dan keturunan-keturunan kita, maka ketahuilah illam yarhamillah, seandainya Allah hana kasih sayang kepada kita, maka sungguh kita akan mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, dan juga syukur alhamdulillah sih gedanya uronyo. Cukup le anak-anak gedanya uronyo yang mandang di pesantren. Dan bagi gedanya yang mandang di pesantren, maka berjuanglah. Sesungguhnya kita ini merupakan pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat gedanya uronyo sudah punya ilmu, maka berikanlah ilmu kepada orang-orang lain. Sesungguhnya pahala para muallim ilmu, orang-orang yang memberikan ilmu kepada orang lain sangat luar biasa seperti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati sab'i wa ahlul ardina sab'i hatta namla fi hujriha wa hatta al-hawt fil bahri la yusalluna ala muallimin ilmi. Sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikat, mandum-mandum makhluk yang ada di langit yang tujuh dan makhluk yang ada di bumi yang tujuh, sampai semut-semut yang ada di dalam sarangnya, seluruh ikan-ikan yang ada di dalam laut, semuanya mereka memohon rahmat terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Maka tanya yang kami ciptakan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang punya ilmu, maka berdua ajarkan ilmu kepada orang lain. Ciptakan diri kita uronyo untuk menjadi muallim, para muallimul ilmi. Minta tempat, minta fasilitas, korbankan diri kita uronyo untuk mengajarkan manusia-manusia supaya seluruh isi langit dan buminya mengucapkan selawat kepada kita, memohon kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Maka seorang ibu akan mendapat kebahagiaan yang paling besar. Tanyo akan gadah urung-urung si. Gedanyo akan hilang keringat yang keluar yang banyak. Seandainya tanyo dapatkan tengok anak gedanyo menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian alhamdulillah pada malam yang berbahagianya tanyo bisa hadir pada tempat yang berbahagianya.
Maka dimanapun berada, pajan mantang kesempatan selama katanya mantang na umum, maka sabi-sabi tinggal katanya dalam hadir dalam majelis ilmu, menantin anak dan keturunan saya. Dan tanya-tanya kalian tak santuni anak yatim, ketahuilah maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, khairu baitin muslimina, khairu baitin bainal muslimina, sesungguhnya yang paling baik rumah, yang paling baik negeri, yang paling baik tempat, di mana tempatnya tak terdapat fihi yatimun yuhsinu ilaih, tak terdapat anak yatim dalam daerahnya dan orang-orang berbuat baik kepadanya. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang paling besar. Mungkin di dalam katanya berbuat baik kepada para anak-anak yatim, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa leunnya merupakan bapak daripada anak-anak yatim. Rasulullah sendiri mengaku dirinya seorang ayah daripada orang-orang yang tidak ada orang tuanya. Maka alhamdulillah dengan berbuat baik pada malamnya, Allah berikan keberkahan kepada tempatnya. Maka Rasulullah menyampaikan, tidak ada negeri yang baik kecuali dalam negeri tersebut ada anak-anak yatim, yang dimana orang-orang dalam negeri tersebut berbuat baik kepada mereka, menanti rumah yang nak yatim, baik bersedih katanya. Rasulullah menyampaikan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, leunnya dengan anak yatim benar sehingga hai dalam syurga. Sesungguhnya syurga itu sangat mahal, kan mudah katanya ulangnya untuk mendapatkan syurga. Tapi Rasulullah menyampaikan, leunnya beserta orang-orang yang menanggung anak yatim, yang memberikan makan terhadap mereka, yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, yang menghilangkan sifat-sifat buruk daripada mereka, maka leun akan beserta mereka. Alhamdulillah malamnya katanya sanggup kubina kemampuan tanya tak berikan kebaikan kepada anak yatim. Maka wahai saudara sekalian, baik bersedih bagi ron yang anak yatim di rumah, baik merasa kecewa ron dengan kelelahan, keletihan ron di dalam menanggung mereka. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang itu merupakan jalan yang paling mudah bagi kita. Allah sedang membukakan jalan bagi kita untuk menjadi ahli-ahli surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza aratta antalina qalbaka", apabila kata rencana untuk membersihkan hati, apabila kata rencana untuk melembutkan jiwa-jiwa kalian. Karena manusia yang hatinya keras, itu manusia-manusia yang celaka. Manusia yang hatinya rusak, itu manusia-manusia yang celaka. Tanya tanda kepat, doa pada ibadat kepada Allah. Negara lidah katanya dibaca Quran pakat, karena lidah itu berdosa. Gara-gara lidah berdosa, kan gara-garanya Quran itu baca lebih. Nyan dari timur kita berdoa, saya baca Quran, tapi dia orang-orang tapi minyak-minyak dalam head Quran di atas tempat tu kita baca. Kenapa? Pakan pakan mulai Quran ni nabi kita baca coba iklan yang hana kabe kita baca berita penting iklan nanti baca. Kenapa? Ada hana lihat muda mana masalah, tapi Quran yang di samping itu hana tamat diurus Quran tamat diurus. Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, tetapi pakai lidah dia tidak mau membaca Quran. Kan gara-gara hanya kita baca, kali kita berdoa berkar maya-maya tu. Tapi gara-gara lidah yang berdosa, maka lidah yang berdosa yang mangat adalah membaca Quran. Lidah yang berdosa yang mangat adalah mengumpat manusia yang lain. Lidahnya hanya tuah bagi kita ya. Maka Rasulullah sampaikan, man kadzdzaba syai'an tanaha anhul malakan bisabat binitni ma fihi. Sesungguhnya lidah yang berdosa, yang berdusta akan menjauh daripadanya malaikat dengan gara-gara bau mulut, gara-gara dia berdusta. Maka lidah yang berdosanya mungkin ruh dibaca Quran. Bahkan hai kita bedah malam, wahai dungku-dungku sekalian, untuk bertahajud, memohon keampunan daripada Allah. Padahal Allah membuka pintu langit. Bahkan Allah berkata, alamin mustaghfirin, di mana orang-orang yang memohon kepadaku saat ini, aku terima permohonannya. Padahal hanya kata berjaro,
Hana payah saja apa pemimpin, hana payah dia gade-gade, hana payah dia laki-laki. Hanya tak berjaro di hadapan Allah. Alamin mustarzikin. Di mana orang yang meminta rezeki kepadaku? Aku berikan rezeki hanya beberapa menit, tapi haid. Yang bagato pati di mahe di badaja, hantai primo. Bagato gubernur di mahe di baju badaja, rino banda Aceh, saya minta harta, saya minta rezeki kemudayo. Hanya terima, tapi saja. Walau menghabis waktu berjam-jam, walau hanya tinggal bawah malam, bahkan bawah malam yang Allah yang telah membukakan pintu rezeki kepada kita merasa berat kata beda. Kan gara-gara kira kerja uroh tak beda. Ada taih yang mungkin sampai uroh-uroh malam taih mengajaga tinggal malam, tetap menjaga begitanya. Karena yang ditujuan tubuh kita gara-gara dosa. Gara-gara kita berbuat maksiat kepada Allah, maka jibrat badan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berat pada jauh masjid yang sembahyang jamaah. Saya sama jamaah masjid bahkan berat belasah, bahkan berat pada di azan. Nyan menjadi belasah naik bergerak pengumuman nasaka murah 11 kilo, 27 kilo. Nyo keduk no orang yang hadir. Upena yang metame manduk 11 kilo lagi 27 kilo. Yang semua akan hadir. Hana alasan gara-gara hantingun dong heta jauh dah. Tinggal datang lamdang ini kayak juga pengumuman bahwa na jumlah sahurnya bagi saka murah. Beras raskin murah. 11 kilo lagi 27 kilo. Maka mandung dan nyome. Nah ada yang balahe mentang kami sih ada lupa adanya. Harus antri berjam-jam, hana masalah. Negara nurun subsidi gas macam-macam tu. Kenapa ini terjadi? Karena tubuh yang berdosa. Tetapi amal yang murah. Hanya satu rakaat sembahyang jamaah 27 kepada Allah. Pakan berat badan kita. Belaan kita macam lamdang. Belaan macam dicop tupat kajaga tu. Sampai belasa. Tanya akan tak berangkat dari tempatnya. Siapa yang menghalangi ini? Kan gara-gara tubuh kita dihalanginya. Kan gara-gara kata sembahyang. Kan gara-gara payah antri. Kan gara-gara hana untung, hana ketuku. Tak tuku mandungnya. Salatul jamaati tafdulu ala salatil fadli bi 70 wa 20 darajat. Manduk datuk kuota sembahyang satu rakaat berjamaah, sabar lagi 27 rakaat hana berjamaah. Manduk kaya datuk kuota tapi pakan haruh karena tubuh yang berdosa wahai saudaraku sekalian. Maka haita beda malam, haita sembahyang subuh, haita baca Al-Quran karena kita yang tubuh yang berdosa. Maka inilah jalan. Seandainya kita tak berbuat baik terhadap para anak-anak yatim. Seandainya kita uronyo sering hadir dalam majlis-majlis ilmu. Seandainya kita uronyo selalu beristighfar kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka tubuh kita akan full, hati kita akan lembut. Maka di saat hati manusia lembut, maka semakin mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyentuh galandronya baik galang-galang juga. Biasanya nauru yang hana jamaah tak punya karena dia tak tubuh itu desa. Nyokon tu pegah dulu. Lihat kepada diri kita sendiri wahai saudara. Uronyo tanya tersenyum bangga berbahagia. Uronyo tanya udah lagi hana masalah kamu lah udah itu. Seolah-olah tanya manusia yang serba dengan mencukupi, yang serba dengan bersih hati dia. Hana pernah terbayang saya sejauh seberapa banyak dosa yang pernah saya pikul royo hana terbayang adanya. Tetapi untuk tahu diri kita nyuruhnya apakah dia hamba Allah yang baik atau hamba Allah yang berdosa, lihatlah wadasaan beribadat. Wadasaan pengajian, nameri gehan tubuh tu bata hadir, nameri halangan-halangan di rumah, nyan menyakana majlis ilmu anak dikaitli. Kahanjir saja karena alasan golong gula tak murah, golong lumpu-lumpu, naurung linggai, naurung kawin. Pokok jika yang selalu terhalang dalam majlis ilmu, nyan berdatu kuat dan nyon tanda celaka. Hana payah pegang juga. Lihat diri kita sendiri.
Menanti andanya kahet ya memen harus pak pendidikan agama. Harus agai pak tempat-tempat yang na agama harus. Sampai-sampai malasan, sampai-sampai mahalangan. Tapi menyebat tempat lain mulu sejuk. Nyan berkata nyan tanda celaka. Pakar lagi hadis yang berkah menau. Innal ilma la yuhrimahu ala asqiya. Ilmu itu selalu terhalang bagi orang-orang yang celaka. Menanti dalam ibadat tanya, menyobrak tubuh pada ibadat gara-gara dosa yang banyak yang sudah dilakukan. Naudzubillah summa naudzubillah. Nyoku yang telah diampun ba Allah Subhanahu wa taala. Telah doa kepadanya bersama-sama ya Allah. Jadikan lun anak-anak lun keturunan lun menjadi ahli-ahli ilmu. Hana hati kehidupan dengan orang akhirat. Pada saat kepadanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hana kebahagiaan bagi kepadanya selain daripada anak-anak kepadanya dan keturunan kepadanya daripada ahli ilmu. Dan juga yang bisa menyelamatkan kepadanya yang sering-sering hadir dalam majlis ilmu. Nyo ke jalan untuk membersihkan hati-hati kepadanya sehingga wadaka sabe-sabe kepadanya hadir dalam majlis ilmu tubuh kepadanya pui karena dosa yang pada kepadanya akan terkikis. Semakin banyak yang terkikis maka semakin pui tubuh kepadanya uranya. Memang tahu hana tak hitung dosa. Nyan tak hitung dosa di uro. Nyan Banjaga Timur tanya urina kita pegah haba yang si uro semalam. Menurut sahabat penelitian 20 ribu kalimat. Pada utrek 20 ribu kalimat kita pegah haba si uro semalam. Nya uraga ai 3 ribu kamu udah jir dah. Menyang urina 20 ribu. Pernahkah yang hitung 20 ribu kalimatnya ho tak pakai di tiuro. Maka tiga tak juga mendang kini anda batai tadi dalam rumah tu nyan tiuro kapunuh rumah katanya 20 ribu ni anda batai yang kedua dosa. Maka dalam sehari bayangkan ronyo naumu yang kapulodon yang kalibang pelodon yang kanan pelodon yang kedua membaca-baca batu dosa hitam itu yaitu yang melekat dalam hati kitanya. Makanya itu salah satu jalan untuk membersihkan hati-hati kitanya dengan sering-sering hadir dalam majelis ilmu. Maka hanya yang pandang yang bisa Tuhan sampaikan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka tanya hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang lagi rupa dan sebagai kesimpulan tak sia-siakan anak dan keturunan dayung. Jaga mereka, perhatikan mereka, selamatkan mereka, anak-anak dan keturunan dayung. Tak zalimi anak dayung, tak hancurkan anak dayung, tak tame anak dayung kepada Yahudi dan Nasrani gara-gara salah tanya dalam mendidik dan membimbing mereka. Jadi mana saja? Oh, padu. Nah, ada jawab dah. Kalau ingin bertanya silakan. Belum sampai ke bawah. Jadi ini menjelaskan bentuk pengajian. Yang ingin bertanya silakan mensaboh dua boh. Hanya selesai dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abia, Walid, Abi dan Abah dan seluruh mereka yang hadir malam berbahagianya dan kehormatan kepada seluruh jamaah wasiah malam Abah. Terima kasih atas pantun wasiah yang kali Abia sampaikan. Semoga saja kebahan porsi diri kamu masing-masing untuk kehidupan ke depan. Dan Tuan ingin baca pencerahan tentang masalah turun di mana kampung kamu ada
dan mungkin kamu secara keseluruhan 20% petani sawah. Barangkali pertanyaannya uh, yang saran ataupun mungkin pencerahan yang kamu harapkan di luar tausiah Abi Gunung. Yang kamu maksud, kamu adalah 90% petani sawah yang menganjal dalam pikiran kamu ataupun dalam keseharian kamu sehari-hari masalah zakat buruk. Kamu urung membadi 20% ini, dan dalam 2 tahun terakhirnya beda dari kebiasaan kamu laksanakan. Di mana bedanya? Orang kamu koh urung koh masadiu dan senibai ada orangnya nak koh tengah baru dapat tengah untuk tanah orang koh otomatis pada ini katu. Sementara ini dengan nama koh-kohnya kamu koh motor langsung membawa jeng dan muncul 10% dari jumlah kita mubuh kejaga. Yang itu pertanyaan ini tadi, pukul sah pada yang kamu jaga yang 10% unit-unit yang menserahkan Pak Amil Zakir yang hari mampu untuk diberikan kepada mustahik. Yang pertama. Yang kedua, oleh Amil Zakat. Amil Zakatnya diterima jakut dari yang buh jakut untuk disimpan sebelum dibagi kepada mustahak. Di mana jakutnya hanya diubah adu lagi yang diubah oleh pemberi jakut, orang yang diberi jakut otomatis perlu karena kan spontan orangnya gitu orang dan pada bulan kemudian habis banyak baru bagi. Dan oleh Abi zakatnya untuk dipelihara jakut yang diterimanya upah ada dengan ujrah misil yang gecok dari gunung Amel, buku gecok dari gunung Amel. Yang pertama yang pertanyaan buku anjing. Dan yang kedua yang mantap menyangkut masalah kecil oleh kamu tadi ada sebahagian kamu dari jumlah zakat yang kamu kadang menghisap sebahagian menjok Pak Amil Zakir dan sebahagian itu membagi kiro dan membagi kiro kan hana menit mustahik yang fakir, miskin, kukuh ataupun namanya. Yang pertama namanya mustahak yang kemojok yang fakir ataupun miskin. Yang kedua memang hana sama sekali ini. Betul aja mana? Kukuh sah jakut kamunya. Membagi menserahkan guna yang pertama kepada Amil Zakat. Yang kedua menserahkan kepada mustahak yang hana kamu tentukan kukuh fakir atau miskin. Dan yang kedua salah satu syarat hisab zakir full. Dalam bahasa sehari-harian kamu protun. Teman tapi protun boleh jadi mengkaitkan dari Muharram sampai Zulkaidah. Yang kedua boleh jadi dari Safar sampai Zulkaidah ataupun bulan terakhir dalam hitungan Arabi. Yang jadi pertanyaan ini pukul Rukun sampai Zulkaidah boleh jadi dimulai dari Safar Muharram, boleh jadi dimulai dari Safar. Dan yang kedua ini jadi online makan lebih mohon pencerahan barangkali bermanfaat bagi pribadi Tuhan dan seluruh jamaah tausiah Rahman Mubaraknya.
cuman juga yang tinggal ya. Kedua lihat. Jadi yang pertama tentang masalah jadi pada ini yang kayak kohli moto, kemudian kita tidak pikir dekat, bukan ada le ataupun dia tak pikir itu lagi yang kana tanya. Jadi sesungguhnya di dalam takluk zakatnya na khilaf para ulama yang pertama, khilaf para ulama. Nah yang kedua takluk mustahil dengan harta dayung, yaitu takluk syirkah. Artinya bahkan dalam takluk syirkahnya nah yang pegah hadir dia pergunakan zakat kecuali dia berkali tapi sahkan kewajiban. Dan sebagian ulama dan pendapat yang kuat mengatakan bahwa jid asai beta pelabih kadar yaitu kewajiban zakat. Itu tanya kali ada hukum nyanjir pula daripada yang nak hukum yang B AB kadar zakatnya yang pegang takluk syirkah. Nah sebagian yang mengatakan buat takluk fizimah minyak takluk fizimah karena mencari padanya yang lebih zakat. Jadi yang menjadi masalah ini yang Tuhana. Sebenarnya yang lebih zakatnya ada yang ganda. Cuman yang sandaji dari banyak tak lebih zakat dari harta yang biasa yang ada yang ganda. Jadi menurut tuan, hanya masalah yang tanya sandaji pada yang takut dengan motor.